Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Sahabat muslim sejang kasih rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi ini kita berjumpa kembali dalam kajian belajar. Dan pagi ini kita akan mengambil atau melanjutkan kajian bersihkan hati pada bagian yang ketiga. Wa minal a'malil lati tuzakku bihal qulub, di antara bagian yang bisa membersihkan hati yaitu amal yang bersifat qalbiyah. Apa itu? Yaitu ikhlas. Ikhlas adalah merupakan tasfiyatul amal bisalihin niyah min jami'i syawa'ib syirki. Ikhlas itu adalah membersihkan amal soleh yang bersih dari segala kotoran-kotoran syirik. Dan ini bagian dari ibadah qalbiyah. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa ibadah ini ada yang termasuk ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ibadah hati tentu seperti halnya keyakinan, niat, tawakal, ikhlas. Itu keikhlasan itu amalul qalbi. Tawakal, berserah diri kepada Allah, itu amalul qalbi. Adapun diaplikasikan dengan perbuatan zahir, ini adalah sebagai terjemahan dari perbuatan hati. Maka ikhlas ini, mungkin orang bisa mengatakan bahwa saya ikhlas secara lisan. Dia mengatakan saya ikhlas, tetapi hatinya belum dijamin bahwa ucapan itu benar sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Maka tidak heran ketika orang mengatakan ikhlas tapi di belakangnya gugurutu. Ya. Mengatakan ikhlas tapi di belakangnya komplain. Mengatakan ikhlas tapi di belakangnya seperti ada ketidakpuasan. Nah, ini berarti antara hati dengan lisan ini belum sesuai dengan harapan makna ikhlas yang sesungguhnya. Ikhlas yang dimaksud dalam bahasan pagi ini adalah
segala perbuatan amal soleh seperti halnya yang berkaitan dengan ibadah, baik apakah itu sholat, apakah itu zakat, apakah itu infak, apakah itu sedekah, apakah itu saum, apakah itu umroh, apakah itu ibadah haji, itu semuanya adalah amal soleh. Nah, amal-amal soleh yang seperti ini harus bersih hatinya dari kotoran-kotoran syirik. Kenapa disebut dengan kotoran syirik? Karena sebagaimana Allah mengatakan bahwa innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu hatinya kotor, hatinya najis. Kenapa? Tidak bersih. Oleh karenanya ketika iman dibarengi dengan kesyirikan, itu maka hatinya kotor, maka imannya tidak sah. Karena keimanan bercampur dengan kesyirikan itu sesuatu hal yang tidak boleh terjadi. Keimanan harus murni, bersih, tidak boleh bercampur dengan kesyirikan ataupun niat-niat yang selalu dianggap bahwa itu merupakan pembatalan-pembatalan amal. Maka perintah-perintah untuk agar supaya kita menjadi hati kita bersih, ini dalam Al-Quran perintah untuk ikhlas sangat banyak sekali. Salah satunya di dalam surat Al-Bayyinat ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan diri, memurnikan diri hanya karena Allah dalam agama. Maka beribadah itu harus bersih, harus suci, harus tidak boleh bercampur dengan tujuan-tujuan lain. Karena kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Maka kita diciptakan oleh Allah, tidak ada lain tujuan yang paling utama adalah kita harus menjadi abdinya Allah, menjadi hambanya Allah. Jadikanlah segala macam kegiatan, baik ucapan, hati, perbuatan, harta, jadikanlah semuanya itu sebagai ibadah kepada Allah, dan murnikan semuanya hanya untuk Allah. Jangan kita melakukan sholat karena tujuan lain. Salah satu contoh yang menyebabkan kenapa kita kadang-kadang sholat ini mau, kadang-kadang tidak. Kalau sholat kita tujuannya bukan karena Allah, bukan karena perintah Allah, maka ini mungkin saja pasang surut ketika kita tidak berhadapan dengan musibah, anak sakit, kemudian kesulitan ekonomi semakin meningkat, berdoa kepada Allah tidak pernah putus. Tapi kenapa? Selalu tidak ada perubahan. Akhirnya iman itu turun. Ngapain kita sholat? Allah menyuruh kita untuk berdoa. Katanya
bahwa doa itu akan dikabulkan, tapi selalu aku berdoa tetapi masih seperti ini juga. Sepertinya merasa tidak diperhatikan oleh Allah. Maka tidak jarang, karena memang ibadah itu dijadikan satu kepentingan, ketika kepentingannya belum Allah kabulkan, maka tidak jarang orang itu menurunlah ibadahnya. Bahkan cenderung ada yang sama sekali meninggalkan ibadah itu. Nah, karena ibadahnya itu karena memang bukan karena Allah, tapi karena kepentingan. Puasa, ya saya puasa karena memang ingin supaya badan ini sehat. Ketika Allah nanti memberikan ujian dengan selalu penyakit itu tetap ada di dalam dirinya, maka tentu mungkin saja orang ini akan merasa frustasi. Karena tujuan puasanya bukan karena mencari ridha Allah, karena ingin sehat. Walaupun sebagian daripada hikmah daripada puasa itu akan membawa kesehatan. Maka mumpung ingat pada hari ini adalah hari Senin, yang belum sarapan ataupun yang belum ngopi, mungkin bisa dilanjutkan dengan niat ya untuk berpuasa. Puasa hari Senin merupakan sesuatu yang disunnahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hari Kamis. Tapi dengan tujuan kita harus dengan puasa ini mencari ridho Allah, bukan karena yang lain, bukan karena malu. Oh, keluarga di kita sudah pada baik-baik setiap hari Senin dan hari Kamis mereka selalu berpuasa. Ketika berbuka mereka ramai dan sepertinya nikmat. Mau ikut-ikutan. Kalau kita di dalam keluarga ini yang lain puasa, saya malu, maka ikutlah puasa itu karena malu. Nah, ini adalah merupakan hal-hal yang perlu dibersihkan. Laksanakan dan lakukan ibadah kepada Allah itu karena satu, perintah Allah, dan yang kedua mencari keridhoannya. Karena kalau Allah sudah ridho semuanya mudah. Maka dengan ibadah ini fokus saja, ikhlas, hanya mencari ridho Allah. Ketika Allah ridha, maka Allah pun cinta kepada kita. Kalau sudah Allah ridha dan cinta kepada kita, apa yang kita minta tidak mungkin Allah tunda-tunda. Kenapa? Yang menyebabkan doa kita selalu ditunda-tunda oleh Allah, karena kita tergolong orangnya bandel. Dan mungkin di dalam hati kita masih ada kesyirikan. Tujuan puasa bukan karena mencari keridhaan Allah, tapi tujuan puasa karena ingin dipuji, ingin populer. Kita bersedekah karena ingin punya dukungan. Kita bersedekah karena ingin mencari simpati orang lain. Ataupun kita memberikan sesuatu bantuan kepada mereka karena ada tujuan-tujuan balasan dari orang yang dibantu. Nah, ini semuanya menyebalkan kalau bahasa kita. Allah itu tidak suka dengan seperti ini. Kenapa? Karena semestinya yang dilakukan itu adalah harus karena mencintai dan mencari keridhaan Allah dan kecintaannya. Kalau nanti sudah Allah ridha, Allah cinta, tujuan tetap
Ibadah itu karena Allah, tapi Allah adalah ya'lamu ma fis sudur, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Sami'an basir, Allah adalah maha mendengar dan maha melihat. Allah tahu keinginan yang belum terungkap di dalam atau melalui lisan kita, yang masih ada di dalam hati, Allah sudah tahu. Tujuannya tetap kita harus untuk mencari keridhaan Allah dalam beribadah. Carilah keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridha, apa yang kita inginkan walaupun belum terucap, Allah pasti akan mengabulkan, karena kita tergolong orang yang takwa. Karena keikhlasan bagian daripada yang diperintahkan oleh Allah ketika kita melaksanakan, menjalankan keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan senang, Allah akan ridha. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang sudah termasuk kepada golongan orang yang bertakwa, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar. Kesulitan apapun Allah akan memudahkan, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka sebenarnya rezeki itu tidak perlu diminta, karena Allah sudah memberikan. Tidak ada manusia atau makhluk yang diciptakan oleh Allah, melainkan semuanya sudah Allah siapkan. Tapi kadang-kadang rezeki itu tertahan karena kemaksiatan ataupun karena kita melakukan sesuatu yang Allah benci. Di antara sesuatu yang Allah benci adalah kemusyrikan, menduakan ibadah kepada selain Allah, melakukan tujuan ibadah bukan karena mencari ridha Allah, tapi karena yang lain. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ikhlas. Kita lihat dari surat Az-Zumar ayat 3. Ala lillahid dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni, yang bersih. Jadi Islam ini sebenarnya mengajarkan, selain daripada Islam adalah aturan untuk dunia dan mengatur untuk akhirat. Untuk dunia, mengatur bagaimana cara kita berkeluarga yang mendatangkan ridha Allah. Bagaimana untuk melakukan pernikahan yang diridhai Allah. Bagaimana berdagang yang diridhai Allah. Bagaimana bertani yang diridhai Allah. Islam mengatur itu semuanya. Tidak serta-merta bahwa kita dagang, kita tani, kita menikah, kita juga melakukan sesuatu bisnis misalnya. Buat apa kalau kita semuanya itu tidak berkah? Karena tidak sesuai dengan apa yang telah Allah aturkan di dalam kitab sucinya melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah aturan, tidak hanya sekadar sukses. Kalau hanya sekadar sukses, mungkin banyak orang-orang yang menjadi penentang-penentang Allah, bahkan menjadi musuh-musuh Allah. Mereka sukses dalam berbisnis, sukses dalam berusaha, sukses dalam berpolitik, sukses. Tapi belum tentu apakah kesuksesan itu mendatangkan keridhaan Allah atau tidak. Kalau ternyata tidak ikhlas, dalam kata lain, kalau yang diperjuangkannya bukan karena untuk mencari keridhaan Allah, dalam berbisnis bercampur dengan riba, dalam melakukan dagang, perdagangan,
mungkin dimodali dengan modal yang mengandung beban-beban renten dalam bertani. Mungkin dia sukses, tetapi selalu dalam mencangkulnya, berkhianat, mengambil hak-hak orang lain walaupun hanya satu jengkal. Dan itu bisa terjadi. Mungkin dalam pernikahan, dia sukses, baru menikah 3 tahun, 4 tahun dia sudah alhamdulillah usahanya jalan, mobilnya tambah, tabungannya di rekening bank semakin meningkat. Tetapi pernikahannya bukan mencari keridhaan Allah. Maka bagaimana calon yang menjadi suaminya itu dipilih-pilih? Kira-kira yang usahanya sudah maju, sudah jalan, tidak melihat apakah orang ini soleh atau tidak, beragama atau tidak. Yang penting dilihat penghasilannya. Padahal menurut Allah tidak seperti itu. Karena kepala keluarga adalah merupakan imam. Dan imam itu ibarat supir. Kalau imam itu benar soleh, dia akan membawa kendaraan ini kepada sorga. Tapi kalau imam ini, bisa saja imam ini kaya raya, sukses, tetapi karena memang tidak soleh, tidak mengetahui apa yang harus diperbuat itu untuk mencari keridhaan Allah, maka tidak mustahil imam ini membawa kepada jurang kebinasaan. Maka pertikahan itu bagian daripada ibadah. Jadikanlah pertikahan itu untuk mencari keridhaan Allah, bukan karena pertikahan itu hanya semata melampiaskan seks biologis ataupun untuk menyongsong masa depan. Sahabat muslim sejak qasiyah rahimakumullah. Kemudian perintah ikhlas itu di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Az-Zumar ayat 11. Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas kepadanya dalam agama. Karena semua yang diperintahkan dalam Islam itu tidak ada yang menyuruh berbuat syirik kepada Allah. Karena ikhlas itu adalah bagian daripada perintah Allah. Dan Allah sangat benci dengan kesyirikan. Karena kesyirikan itu adalah menduakan Allah dengan makhluknya. Baik dalam ibadah, menduakan Allah dalam ibadah. Artinya ibadah yang semestinya hanya karena mencari ridha Allah, ketika ibadah itu dilakukan karena mencari kesenangan manusia, kesenangan atasan, kesenangan orang lain, bisa kerabat, bisa kesenangan orang tua, bisa kesenangan kepala dinas, dan lain sebagainya. Itu artinya sudah menduakan ibadah. Ketika sholat itu adalah merupakan bagian daripada ibadah yang harus dilakukan dengan ikhlas murni karena mencari keridhaan Allah. Ketika kita sholat di hadapan orang yang kita cari muka kepada mereka, maka boleh jadi
dalam sikap pun sangat bisa dibedakan. Ketika sholat di depan mereka, sholatnya Masya Allah seperti sempurna, takbirnya, kemudian lafadznya juga difasih-fasihkan, rukuk sujudnya, karena ingin ditilai oleh yang dituju itu tadi. Tetapi ketika sholat sendiri, sholat tengah malam, ataupun sholat tidak diketahui orang, padahal Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Oh, ngebutnya bukan main. Nah ini, sholat seperti ini Allah benci dengan perilaku sholat seperti ini. Karena sholatnya bukan karena tujuan mencari keridhaan Allah. Orang yang ikhlas, sholat sendiri dengan sholat ketika banyak orang itu sama. Karena di dalam hatinya didorong dengan kemurnian hati. Mau sholat sendiri karena yang dicari adalah Allah, dan Allah itu selalu melihat, selalu mendengar. Maka walaupun sholat di tengah malam sendiri tanpa dilihat orang lain, normal sholatnya. Tidak terburu-buru, karena merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah. Jadi tidak sepertinya ketika sholat sendiri terburu-buru, tapi ketika sholat di depan orang lain, di depan manusia, maka dimodifikasi, diperbaiki, ataupun pokoknya untuk supaya mendapatkan pujian. Nah ini sholat seperti ini, puasa semacam sholat seperti ini sama sekali tidak punya nilai di hadapan Allah. Karena sholat seperti ini perlu dibersihkan hati kita. Masih ada kotoran-kotoran kesyirikan, menduakan ibadah bukan tujuan mencari ridha Allah. Kemudian perintah untuk ikhlas yang berikutnya adalah dalam surat Az-Zumar ayat 14. Qulillaha u'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah Allah, kepada Allah kami menyembah dengan ikhlas sesuai dengan agama yang kita anuti. Oleh karenanya, marilah kita untuk melaksanakan ataupun merubah ibadah-ibadah kita yang tadinya belum murni hanya untuk karena Allah. Maka berhijrahlah dalam beribadah hanya untuk Allah. Sekarang insya Allah mudah-mudahan tidak lama lagi pemerintah akan memberikan dan membuka ibadah umroh. Dan mudah-mudahan tahun ini juga pemerintah sudah bisa membuka ibadah haji. Maka bagi yang akan melaksanakan ibadah umroh dan haji, murnikan. Jangan karena ibadah ini karena pamer, karena ingin dengan ibadah ini meningkatkan penghargaan diri agar menjadi manusia yang dihormati, supaya disebut bapak haji, ibu haji, neng haji. Jadi kalau
tidak murni, ketika ada perubahan, ada kekurangan, ini marah-marah. Sepertinya bukan ibadah. Ya. Ada kekurangan ataupun ada cancel, ada segala macam, ada yang tidak sesuai. Apalagi kalau tidak berangkat misalnya. Ini tidak jarang yang marah-marah. Jadi keikhlasannya sudah jelas. Bukan seperti ibadah ini. Saya malu dengan tetangga, sudah tidak bisa pulang. Padahal semuanya adalah biqudratillah. Semuanya adalah tidak lepas kita dengan apa yang telah Allah tentukan. Bukan karena punya uang, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan itu sudah ada kepastian. Jadi tidak perlu marah sebenarnya. Kalau memang ikhlas, tapi kita harus berjuang sesuai dengan harapan. Tidak boleh perjuangannya kendor, harus maksimal. Nah, adapun nanti Allah punya kehendak lain. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita berazam, bermaksud untuk melakukan atau merencanakan sesuatu, maka berserah diri, bertawakal kepada Allah. Ini adalah bagian daripada keikhlasan melaksanakan ibadah, ya. Nah, demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan jalan hijrah kepada kita agar kita melaksanakan segala macam ibadah itu hanya karena Allah dan kecintaan Allah, tidak karena makhluk yang lain, bukan karena mencari pujian, bukan karena mencari rating atau mencari popularitas dan lain sebagainya. Maka ketika itu masih ada, segera bersihkan dengan mengikhlaskan diri, karena hal itu tidak akan diterima oleh Allah. Ibadah sedikit pun kalau ada niat di dalam hati kita melaksanakan ibadah, baik qalbiyah, qauliyah, fi'liyah dan maliyah, kalau bercampur ada tujuan yang lain selain daripada Allah. Demikian, bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat. Billah fisabil haq, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billah fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.